Kami dari Bapak Iman dan dan juga beserta alat-alatnya. Ini saya Rafael Yanta, saya Roy Saputra, saya Rafael Prato. Saya Tuh duduk tuh. saya ingin menanya, Oke. apa aja sih yang ada di Jawa nih? Ada yang tahu nggak ya? Burung. Singa. Buaya. Badak. Ada apa lagi? Ikan. Ada alde. Ada jerapah. Kayak kuku. Ya. Itu adalah kompetensi hidup lah, istilahnya seperti hewan ataupun tumbuhan. Yang ada di gambar ini ada singa, jerapah, gajah. Tumbuhannya itu ada pohon akasia dan rumput. Ada yang tahu kenapa tumbuhan tersebut kompetensi? Nah betul. Apa ciri-cirinya? Jaksa. Secara meditatif maupun generatif tadi. Oke, selanjutnya itu ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen hidup yang mempengaruhi ekosistem. Contohnya pada gambar adalah air, kolam atau genangan air. Ada tanah, daratan atau tanah tempat makhluk hidup berada. Ada udara, Rusak mata angin, dan gue. ruang di sekitar makhluk hidup. Ada matahari, sumber cahaya dan panas yang terlihat angin. Ada batu, bebatuan di sekitar kolam dan area daratan. Selanjutnya ada individu. Individu adalah satu organisme, dua contohnya ada ekor buaya, ekor badak, atau ekor gajah. Lalu selanjutnya ada populasi. Populasi adalah sekelompok individu dari spesies yang sama yang hidup di area tersebut. Contohnya ada sekelompok burung-burungan atau sekelompok jerapah. Next. Mon. Apa? Pentas. Jadi ini ada gambar tentang simbiosis. Ada gambar salah satu contoh simbiosis yang mungkin adalah simbiosis mutualisme. Itu contohnya itu kayak ada lebah sama bunga. Mutualisme adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana keduanya saling menguntungkan. Itu juga gambar. Enak. Lebah menghisap nektar dari bunga untuk makan dan begitu jadi tadi mereka pada lebah. Potong. Coba nih cari contoh bunga yang mana? Woi, lebah. Kiri. Yang mana, Mon? Yang macam-macam. Mutualisme Apa artinya? yang saling menguntungkan. Kok malah kalian yang nanya sih? Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada simbiosis mutualisme. Apa itu anjing hiu gepeng? Antara dua makhluk hidup di mana Sepat itu mah. dan di mana itu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya itu ikan remora dan juga ikan hiu. Yaitu ketika ikan remora menempel pada ikan hiu dan menggunakan alat penghisapnya untuk mengikuti pergerakannya dan mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu tersebut. Coba kita cari gambarnya ya. Oke. Mana-mana. Yang mana Gojali? Yu air tawar. Yu air tawar, bro. W kelompok, guys. Saya ingin Itu bertanya. pertanyaan Yu air tawar. Yosa ingin bertanya, kan pada ikan remora dan ikan hiu kan harusnya kan menempel menggunakan penghisap. Lalu Penghisap kenapa di situ payudara. ikannya tidak menempel pada bagian ikan hiu dan hanya seperti Sedang berpisah. hanya seperti berjalan
berenang seperti biasanya tidak menempel. Itu 3 gambar itu prosesnya, belum kerjanya. Proses melahirkan. Di mana terletak alat ikan remora untuk menempel pada hiu. Sekian. Jadi pada spesies itu ini kan dapat gambar. Ini dapat itu kan tadi katanya ya. Iya. Cara ikan remora itu ketika ikan hiu nih makan. Nah, sisa itu biasanya keluar dari Insang sirip. Oh, beraknya dari sirip. Insang kuli lewat caling ganggu. simbiosis komensalisme. Dan hiu juga hiu itu berpikir. Oh, I think. Kalau ada untungnya menurut I tersebut namanya think. simbiosis komensalisme. Di mana pihak tidak merasa diuntungkan dan satu yang tidak merasa diuntungkan maupun diuntungkan. Berarti hiunya cuek. Setuju. Terjawab? Ada lagi. Di mana letak ikan remoranya nempel? Jangan kebongong. Ini letaknya di biasanya itu mengikuti sisa dari insang-insangnya karena kan Sisa insang meninggal, Jeng. Bukan tempat itunya, tapi tempat dari ikan remoranya, alat buat nempelnya sebelah mananya. Bukan ikan hiunya. di badannya di biasanya itu Tahu. Enggak, bukan maksudnya Ngapa kagak letak kejawab? ikan remoranya yang numpang tempat ya, tapi alat penempel ikan remoranya tuh ada terletak di sebelah mana, makanya dia bisa nempel ke ikan hiu. Di remoranya. Ya, di remoranya, Bapak-bapak. Ya. Ya. Kenapa kok bisa nempel gitu remoranya? Bu. biasanya itu ada di bagian mulut ikan remoranya, jadi Mulut. Begini nyong. Di sono. Deteksi nih, ini ada ikan hiu dan juga jenis makannya maka dia ngikutin ikan hiunya. Bukannya pengisapa terletak di kepala. Ada di sini, di bagian atas kepala. Kok di mulut? Itu mungkin ya bisa Udah jangan. Ada lagi berpikir. Dik, kalau kita Dik. Pegang. Orang Saya mau bertanya. boleh. Kan tadi ada satu gambar ya. Coba dong ke gambar yang awal tadi. Berarti kan ini gambarnya di padang begitu ya? Ya, kurang lebih sabana. Sabana. Kenapa di Sabana ayam? Di sabana. Kenapa di savana itu terdapat ikan hiu? Kan savana itu berarti kan kalau misalnya ada air juga itu kan air tawar. Kenapa di situ bisa ada hiu? Itu berubah di darat. Seperti garam apa? Sesuai gambar. Sesuai gambar. Nah, berarti gambar itu berarti kita bisa memastikan kalau itu ada di savana. Nah, iya. Mencari kesalahan. Ini kan tar dulu, itu kan savana, berarti di savana bukan tempat yang gersang dan kalau ada air itu juga harusnya oasis, betul tidak? Betul. Jadi di sini kalian hanya memasang gambar ikan hiu tanpa sesuatu yang jelas. Stop. Enggak, itu bukan menjatuhkan, hanya memastikan kenapa kok ada ikan hiu di situ. Bingung saya bingung. Saya bingung. Tadinya nggak kepanasan di sana. Ada orang yang naruh gitu. Itu ikan hiu air tawar kali. Ada yang lain. Itu ikan hiunya mau kudan atau? Ikan hiu air tawar. Ikan hiu air tawar kali itu.
Bukan hiu, kawin sama pengganti. Tadi ada tiga. Bukan hiu yang jelas samping tadi. Udah dong. Ini samping odol, kodok. Itu baby K mana sih? Oh, transfer. Itu kayaknya nyasar itu ikan hiunya. Aja naruh itu. Bilang aja sesuai gambar Google. Kalian ini ngambil gambarnya dipasang satu-satu atau Ambil langsung. Oh, udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Ini salah yang buat. Nggak apa-apa. Nggak problem, nggak problem. Oh, ringin ini. Ya lanjut. Oh, ini tong. Orang Sudah. Tanya. Aman. Bawa adem. Ada lagi kan nih yang mau ditanyakan? Cewek mau nanya? Cewek diam aja. Gue bikin teriak. Ya, udah nih. Aku mah belinya cilor aja. Tadi yang ditanyakan apa ini kan lingkungannya di savana. Iya, Bu. Sementara tadi disampaikan ada apa tadi? Ikan hiu. Ikan hiu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dalam pola Betul. Karena kan dia memang langsung ambil gambar dianalisa. Nah, seharusnya apakah benar itu ada ikan hiu? Kan Tidak. bisa juga ikan yang lain. Sepat yang contohnya. Bisa, tadi simbiosis-nya apa ya ikan hiu tadi? Komensalisme. Jadi nanti dalam analisa ini tidak harus ikan hiu. Jadi kalian bisa ikan yang lain yang komensalisme kan capek dia jadi satunya ditentukan dan satunya tidak merasa dirugikan. Jadi kalian bisa ngambil contoh yang lain. Misalnya ikan banyak ya di situ ikan patin misalnya itu. Patin di Ikan patin atau juga ikan Lele. yang besar itu. Pirang halal, ganteng. Lu juga sama aja. Itu atau selain ikan patin apalagi ikan yang ada di situ yang pokoknya yang tidak lingkungan laut. Cere. Tapi itu kan nanti ada satunya membutuhkan satunya tidak dirugikan. Tapi ada juga ikan ada Lihat sih di bukan daerah orangnya 1, 2. dalam lingkungan air itu atau lingkungan kolam atau 4 batang lingkungan danaunya itu. Jadi bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Jadi nanti direvisi jadi ikannya tidak harus ikan hiu. Siap. Saya kira untuk yang komentar Badem. semua sudah terjawab. Gua nulis Mungkin ada pertanyaan yang lain yang jawaban dari teman-teman yang belum Nggak mau. kalian belum bisa dipahami. Bisa saya jelaskan ulang. Sudah nggak ada lagi atau masih ada lagi? Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada, Bu. Udah cukup ya? Udah kucup. Cukup. Sekian presentasi dari Bapak kami. Kucuk. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pasti juga